Vektor adalah setiap makhluk hidup selain manusia yang membawa penyakit atau karir yang menyebabkan dan menjalani proses penularan penyakit. Misalnya lalat, kutu, nyamuk, hewan kecil seperti mencit, tikus, atau hewan pengerat lainnya. Vektor menyebarkan agen dari manusia atau hewan yang terinfeksi ke manusia atau hewan lain. Ia rentan melalui kotoran, gigitan, dan cairan tubuhnya, atau secara tidak langsung melalui kontaminasi pada makanan. Vektor digolongkan menjadi dua, yaitu vektor mekanik dan vektor biologi. Vektor mekanik yaitu hewan Avetebrata yang menularkan penyakit tanpa agen tersebut mengalami perubahan. Sedangkan dalam vektor biologi, agen mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan dari satu tahap ke tahap yang lebih lanjut. Contoh nyamuk Anopheles yang bertindak sebagai vektor malaria. Nyamuk. Nyamuk merupakan serangga kecil dan ramping yang tubuhnya terdiri dari 3 bagian terpisah, yaitu kepala atau caput, dada atau toraks, dan abdomen. Pada nyamuk betina, antena mempunyai rambut pendek dan dikenal sebagai antena pilos. Pada nyamuk jantan, antena mempunyai rambut panjang dan dikenal sebagai antena plumos. Nyamuk merupakan salah satu jenis serangga penghisap darah yang dari perilakunya tersebut dapat menyebabkan penyakit menular seperti malaria. Nyamuk memiliki 4 fase. Yang pertama, telur. Fase telur ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari sampai akhirnya menetas menjadi larva. Yang kedua, larva. Fase inkubasi ini dapat berlangsung sekitar 5-10 hari tergantung suhu lingkungan, makanan, dan kehadiran predator lain. Yang ketiga, pupa. Fase ini merupakan waktu istirahat atau jeda sebelum nyamuk berubah menjadi nyamuk dewasa. Yang keempat, imago. Ini merupakan fase terakhir sebelum nyamuk-nyamuk dewasa ini akan kembali bereproduksi dan mengulangi proses daur hidup nyamuk. Penularan dan gejala malaria. Penularan penyakit malaria terjadi lewat parasit Plasmodium kepada manusia dengan vektornya adalah nyamuk Anopheles betina. Di saat nyamuk sedang menggigit seseorang yang mengalami infeksi malaria, maka nyamuk ini kemudian akan menghisap parasit yang tadi disebut dengan parasit Gametosites. Parasit ini biasanya menyelesaikan siklus dari suatu pertumbuhan yang terjadi di dalam tubuh nyamuk dan setelah itu akan merambat menuju ludah nyamuk. Dan di saat sedang menggigit manusia, nyamuk ini selanjutnya akan menyuntikkan masuk parasit ke dalam aliran darah. Selanjutnya setelah masuk ke dalam aliran darah, nyamuk menuju masuk ke hati dan setelah itu mulai melipat gandakan dirinya. Bentuk dari penularan yang lain terjadi dalam misalnya penularan yang terjadi dari wanita hamil ke janin. Penyakit malaria ini juga menular lewat transfusi darah. Selanjutnya, malaria ini juga menyerang kita dalam 3 tahap. Yang pertama, saat kita merasakan kedinginan dan juga sering sakit kepala. Penderita yang menggigil selama kurang lebih 15 menit sampai dengan 1 jam. Selanjutnya, kedinginan diikuti dengan demam yang tinggi. Penderita menjadi lemah dan juga kadang-kadang menggigau. Demamnya bisa berlangsung antara beberapa jam hingga beberapa hari. Dan akhirnya, penderita mulai berkeringat dan demamnya mulai menurun. Setelah demamnya turun, maka penderita akan merasakan lemah pada tubuhnya. Pengobatan dan pencegahan. Yang pertama, pengobatan. Saat ini ada obat-obatan atau kombinasi obat-obatan baru yang diberikan untuk mengobati malaria di berbagai daerah. Salah satunya adalah artemisinin yang sudah digunakan bertahun-tahun di Cina, yang sering diberikan bersama dengan obat anti malaria lainnya atau dengan antibiotik. Di beberapa daerah, klorokin atau obat yang 22 paling banyak digunakan selama bertahun-tahun dan masih ampuh. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan malaria paling sering muncul pada saat udara panas.
di musim hujan karena nyamuk pembawa malaria berkembang biak di air yang hangat dan tidak mengalir. Tapi di beberapa daerah di dunia, malaria juga ditemukan di musim kering di mana nyamuk mendapat tempat berkembang biak dalam genangan air di kolam-kolam kecil. Seperti halnya pada demam berdarah dan demam penyakit kuning, cara terbaik untuk mencegah malaria adalah dengan menghindari gigitan nyamuk. Tidur di bawah kelambu berinsektisida adalah cara yang baik untuk mencegah dan mengendalikan malaria. Pengendalian vektor. Dalam pengendalian yang akan dilakukan, ada beberapa metode pengendalian vektor. Pengendalian vektor berfokus pada penggunaan metode pencegahan untuk mengendalikan atau menghilangkan populasi vektor. Langkah-langkah pencegahan yang umum adalah 1. Habitat pengendalian. Menghapus atau mengurangi daerah di mana vektor dapat dengan mudah berkembang biak, dapat membantu membatasi pertumbuhan penduduk. 2. Mengurangi kontak. Membatasi paparan serangga atau hewan yang diketahui vektor penyakit dapat mengurangi resiko infeksi secara signifikan. 3. Kontrol kimia. Insektisida, larvasida, rodentisida, dan penolak dapat digunakan untuk pengendalian vektor. 4. Pengendalian biologis. Penggunaan predator vektor alami seperti bakteri atau racun botanis nyawa dapat membantu mengendalikan populasi vektor. Adapun prinsip dasar dalam pengendalian vektor yang dapat dijadikan sebagai pegangan sebagai berikut. 1. Pengendalian vektor harus menerapkan bermacam-macam cara pengendalian agar vektor tetap berada di bawah garis batas yang tidak merugikan atau membahayakan. 2. Pengendalian vektor tidak menimbulkan kerusakan atau gangguan ekologis terhadap tata lingkungan hidup, cara yang hingga saat ini masih dianggap paling tepat untuk mengendalikan penyebaran penyakit demam berdarah adalah dengan mengendalikan populasi dan penyebaran vektor. Pengendalian nyamuk. Program yang sering dikampanyekan di Indonesia adalah 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Yang pertama, menguras bak mandi untuk memastikan tidak adanya larva nyamuk yang berkembang di dalam air dan tidak ada telur yang melekat pada dinding bak mandi. Yang kedua, menutup tempat penampungan air sehingga tidak ada nyamuk yang memiliki akses ke tempat itu untuk bertelur. Yang ketiga, mengubur barang bekas sehingga tidak dapat menampung air hujan dan dijadikan tempat nyamuk bertelur.